الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى, dan Allah Ta'ala telah berfirman, Qul, katakanlah, lil mu'minina, kepada orang-orang iman yang laki-laki, yaghuddu, supaya mereka menundukkan, min absarihim, sebagian pandangan-pandangan mereka. Banyak mufassirin mengartikan min di sini sebagaimana umumnya min, yaitu artinya sebagian. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman yang laki-laki supaya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Maknanya ada sebagian pandangan itu yang tidak boleh kita teruskan memandangnya. Dan makna yang lain, sebagian pandangan itu kita tidak apa-apa memandangnya, bahkan bisa berpahala di dalam memandangnya. Bahkan bisa wajib di dalam memandangnya. Apa pandangan yang perlu ditundukkan? Di antaranya, kita tidak memandang yang tidak halal untuk dipandang. Seperti selain istri kita, selain mahram kita, bahkan memandang benda-benda mati yang menyebabkan kita berhasrat kepada kemaksiatan. Sebagaimana dalam kitab-kitab fikih yang telah kita pelajari, termasuk dalam Al-Baijuri, dalam babun nikah disitu diterangkan kurang lebihnya, kalau ada orang memandang tiang, tapi dia ini memandang tiang terus berhasrat untuk maksiat, memandang tiang untuk dia waktu itu dosa. Kan mungkin orang saking peningnya terus memandang tiang teringat hal-hal yang tidak baik. Akhirnya dia enggak boleh memandang itu karena dia ada keinginan maksiat ketika memandang itu, bahkan bermaksiat. Ya. Memandang baju terus ingat kepada yang pakai baju, ingat kepada maksiat bersama yang pakai baju atau maksiatnya yang pakai baju. Nah, bisa saja. Allah, wa yahfadzu furujahum, dan supaya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Perintah wa yahfadzu furujahum selepas yaghuddu min absarihim. Walaupun wawu itu bukan untuk tartib aslinya, tetapi ini semacam isyarat bahwa orang itu akan sulit menjaga kemaluannya dari maksiat kalau dia tidak menjaga matanya dari maksiat. Makanya ja'a Zaidun wa Amrun. Bisa saja Zaidnya duluan, Amrnya duluan. Bisa saja Zaidnya datang duluan, bisa saja Amrnya datang duluan. Bisa juga bersamaan, tapi yang jelas dua-duanya sama-sama datang. Walaupun datangnya tidak bersamaan. Katakanlah kepada orang-orang iman yang laki-laki supaya mereka menundukkan sebagian pandangannya dan supaya mereka menjaga kemaluannya. Maka banyak ulama yang memberikan arahan dari ayat ini bahwa menjaga kemaluan kaitannya dengan menjaga pandangan. Tapi ada yang mengartikan wawu sebagaimana umumnya wawu, yaitu artinya
Yang penting sama-sama dijaga. Karena ada orang yang kebalikannya. Karena kemaluannya masalah, akhirnya matanya jadi jalang. Bisa saja kebalikannya, bukan mesti harus matanya duluan. Sarungnya duluan, akhirnya matanya nggak bisa nahan. Nah, bisa saja. Jadi bisa saja begitu itu. Atau bisa saja bareng-bareng. Matanya masalah, juga kemaluannya masalah. Bareng-bareng. Maka harus dijaga semuanya. Bisa dipahami ya? Sebagaimana keterangan Ja'a Zaidun wa Amrun tadi. Kedua-duanya sama-sama datang. Bisa bersamaan, bisa salah satunya lebih duluan. Yang penting sama-sama mengerjakan namanya kedatangan. Maka tidak selalu orang itu permasalahan itu selalu munculnya dari pandangan duluan baru ke kemaluan. Tidak, bisa saja kebalikannya atau bisa saja kerjasama bareng-bareng. Allah. Zalika yang begitu itu menundukkan sebagian pandangan dan menjaga kemaluan. Azka lahum, lebih membersihkan mereka. Kalau kita pengen bersih, maka jagalah sebagian pandangan dan jagalah kemaluan. Innallaha, sungguhnya Allah khabirun, maha mengetahui, bima yasna'u, dengan apa yang mereka buat. Wa qul, dan katakanlah, lil mu'minat, kepada para wanita yang beriman, yaghdudna min absarihin, supaya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Wa yakhfadna furujahun, dan supaya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang disuruh menjaga pandangan itu adalah bukan laki-laki saja. Dan yang disuruh menjaga kemaluan bukan laki-laki saja, wanita juga. Tentu sama juga. Laki-laki punya nafsu, perempuan juga punya nafsu. Kalau enggak jaga pandangan, enggak jaga kemaluan, akhirnya terjadilah pelanggaran dalam hal tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wal hafidhina, dan para laki-laki yang bisa menjaga furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Wal hafidhati, dan wanita-wanita yang menjaga kemaluan-kemaluannya. Wadh-dhakirina Allah katsira, dan para laki-laki yang mengingati Allah dengan ingat yang banyak. Wadh-dhakirati, dan para wanita yang mengingati Allah dengan ingat yang banyak. Dalam surat Ahzab ayat 35 ini ada 10 golongannya orang beriman yang punya amalan-amalan yang istimewa. Dan Allah janjikan untuk 10 orang itu maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala yang agung. Kalau orang itu sudah diampuni oleh Allah, ya pasti ahli surga, pasti beruntung. Orang bilang bisa masuk surga sebelum diampuni oleh Allah. Maka kalau mereka sudah diampuni oleh Allah, ya pasti bagian dari penduduk surga. Maknanya dia akan wafat husnul khatimah. Maknanya doa-doa dia akan makbul. Di dunia ini ada orang-orang yang enggak punya dosa, yaitu para nabi, para rasul. Maka mereka makbul, ditolong oleh Allah, dibela oleh Allah, pimpinan-pimpinan hidayah. Maknanya orang itu harus dianugerahkan oleh Allah, dia ini tinggal hidayahnya tok di tubuhnya, itu kotorannya enggak ada. Wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Kalau Allah sudah bilang besar, itu sudah, kita enggak akan bisa mengukur besar yang difirmankan oleh Allah besar.
dunia dengan segala isinya yang kita anggap besar ini, yang untuk keroyokan macam-macam orang yang cinta dunia, itu di sisi Allah tidak setara dengan sayap nyamuk. Enggak ada harganya. Andaikan dunia ini setara di sisi Allah dengan sayap nyamuk, ada harganya, maksudnya walaupun dengan harga yang begitu kecil. Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang kafir tidak akan diberi walaupun seteguk air. Maka kalau kebanggaan itu dengan dunia, lucu. Dunia itu enggak ada harganya. Berharga kalau dikelola dengan aturan yang diridhai oleh Allah. Hakikatnya yang berharga ya aturannya itu. Kalau dunianya kan fana, akan hancur, akan ditinggal. Allah. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li, barang siapa yang menjamin untuk aku, ma perkara baina lahyaihi, yang terletak di antara dua rahangnya, maksudnya lidahnya. Siapa yang menjamin kepada saya, dia bisa mengontrol lidahnya. Mengontrol lidahnya dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Wa ma baina rijlaihi, dan perkara yang terletak di antara dua kakinya. Dan dia menjamin kepada saya bahwa dia bisa menjaga kemaluannya. Adman, maka aku menjamin lahu, untuk dia al-jannata, surga. Semoga termasuk kita. Hal jazaa'ul ihsan il-ihsan, kebaikan akan dibalas Allah dengan kebaikan. Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu dari jenisnya amalan itu. Balasannya sedekah di dunia ini, sebelum di akhirat akan dimudahkan urusan harta di antaranya. Balasan urusan menjaga kemaluan, dari kemaluan jadi asbab munculnya generasi. Kalau orang bisa menjaga kemaluannya, maka Allah akan keluarkan dari kemaluannya generasi yang saleh. Nah, Allah ceritakan bagaimana sifatnya ibunya Nabi Isa, yaitu Sayyidah Maryam. Allah sifati beliau dengan sifat dia telah menjaga kemaluannya. Maka keluar darinya seorang anak, yang anak ini jadi asbab hancurnya seluruh kebatilan tuntas di akhir zaman. Diberi anak yang luar biasa solehnya, karena ibunya bisa menjaga kemaluannya juga luar biasa sempurnanya. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Dan wanita yang dia telah bisa menjaga kemaluannya, Sayyidah Maryam, maka aku tiupkan pada dirinya min ruhina, dari roh kami, maksudnya dari roh yang dikehendaki oleh Allah, nyawa yang dikehendaki oleh Allah untuk ditiupkan pada dia, yaitu nyawanya Nabi Isa, ditiupkan tanpa melalui pernikahan. Jadi antara artinya min ruhina. Ada yang mengatakan min ruhina maksudnya malaikat Jibril datang, roh itu namanya malaikat Jibril, meniupkan janin kepada Maryam, janinnya Nabi Isa. Lepas itu bagaimana? Allah jadikan dia, yaitu Maryam dan anaknya, menjadi tanda kebesaran Allah untuk seluruh alam. Faja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Seluruh agama selepas Maryam dikenalkan oleh Allah dengan Maryam, wanita idola, wanita percontohan. Semuanya nanti di akhir zaman akan tahu bagaimana hebatnya putranya Maryam, yaitu Nabi Isa, satu-satunya yang bisa mengalahkan Dajjal, satu-satunya yang bisa menghancurkan tuntas Ya'juj Ma'juj. Dari wanita yang telah menjaga kemaluannya, yang telah resmi, dia telah lulus dalam urusan itu, peresmiannya langsung Allah sendiri yang meresmikan, wallati ahsanat farjaha.
Maka kalau pengen anak itu tidak asbab hidayah, tegaknya yang hak, hancurnya yang batil, diantaranya dengan menjaga kemaluan kita. Kalau sudah terlanjur Pak, pintu tobat selalu terbuka bagi orang yang sungguh-sungguh. Wal muradu bima baina yahlaihi al-lisanu adalah lidah. Wa ma baina rijlaihi al-farju adalah kemaluan. Maulaya salli wa sallim daiman